Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Pak Sofyan. Ya, hari ini kita akan membahas materi matriks untuk kelas 11 IPA. Ya, jadi pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Oke. Ya, sebelum kita mulai, kita lihat dulu standar kompetensi yang harus kita capai hari ini adalah menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita capai menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan invers dari matriks persegi lainnya. Menentukan determinan invers matriks 2 kali 2 menggunakan determinan dan invers dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi, ya ini ada dua gambar yang Bapak tunjukkan. Ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi di gambar pertama itu sering kita lihat di Microsoft Excel. Itu ada kolom, ada baris. Kemudian di gambar kedua ini menunjukkan apa? Ya, betul sekali. Ini menunjukkan suasana di ruang kelas kalian ya. Ya, dari kedua ini kita bisa lihat itu di dalam ruang kelas ada susunan siswa di baris pertama yang paling depan, ada yang susunan yang kedua di baris kedua sampai yang paling belakang. Nah, dari gambar ini sebenarnya apa sih hubungannya dengan matriks? Nah, ayo langsung saja kita lihat. Ya, jadi matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil yang ini ya, kurung kecil atau kurung siku yang ini. Ya, jadi mengerti anak-anak? Jadi matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang diatur kolom dan baris. Ya, untuk lebih memahami kita lihat bentuk umumnya. Ini bentuk umum dari matriks. Ini ada A11, ada A12, ada A13 sampai seterusnya A1N. Kemudian ini ada A1M1 dan seterusnya sampai AMN. Ya, jadi elemen matriks AIJ itu susunan bilangan atau nilai AIJ itu merupakan bilangan real atau kompleks ya. Nah, kemudian jumlah baris itu dimisalkan di M. Ini M-nya. M1, M2, M3. Kemudian kalau jumlah kolom itu dia menunjukkan di N. N1 yang ini. N1, N2, seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk ordo atau ukuran matriks itu dia M kali N atau menunjukkan M tadi baris sedangkan N tadi kolom, berarti ordo matriks itu berukuran M kali N berarti baris dikali kolom. Nah, kemudian ada elemen-elemen diagonal ya, seperti ini tadi A11 berarti dia elemen yang berada di baris 1 kolom 1. Kemudian A12 dia berada di baris 2 baris 1 kolom ke-2 dan seterusnya. Ya, kita masuk langsung ke contoh supaya anak-anak lebih memahami. Ini contohnya matriks A ya dengan elemen-elemen
Untuk baris pertama 1, 2, 3 dan baris kedua 4, 5, 6. Ya, jadi ini yang dimaksud baris tadi. Ya, jadi baris adalah jumlah elemen-elemen atau angka yang dari kiri ke kanan. Ingat ya, baris itu dari kiri ke kanan. Contohnya ini 1, 2, dan 3. Ini berarti dia baris pertama. Kemudian 4, 5, dan 6. Dia baris kedua. Jadi ingat ya, baris itu dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan yang satunya, yang kolom itu menunjukkan dia dari atas ke bawah. Ingat ya, dari atas ke bawah. Misalkan ini 1 dan 4 itu berada di kolom 1. Kemudian 2 dan 5 itu berada di kolom ke-2. Nah, kemudian yang seterusnya 3 dan 4 di kolom ke-3. Nah, coba saya mau lihat pengertian dari anak-anak. Kalau saya tanya, yang ke angka 4 itu, dia ada di elemen baris dan kolom keberapa, yo? Ya, betul. Jadi, angka 4 itu berada di baris kedua, kolom pertama. Ya, jadi dia angka 4 itu di baris kedua, kolom pertama. Kemudian matriks A, tadi ada ukurannya atau ordo matriks. Ya, tadi disampaikan di awal, matriks itu kalau ordo berarti baris dikali kolom. Ya, kita hitung anak-anak. Barisnya tadi berapa? Ada berapa? Ya, ingat ya, yang baris berarti yang kanan ke kiri. Berarti ada berapa? Ayo. Ada 1, yang bilangan 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Berarti 2. Untuk kolomnya berarti dari atas ke bawah tadi. Berarti kita hitung ada 1, ada 2, 3. Berarti untuk matriks A dia berordo 2 kali 3. Karena dia terdapat 2 baris dan 3 kolom. Bagaimana anak-anak? Dipahami? Insya Allah paham ya. Ya, jadi kita lihat untuk lebih memahamkan, kita lihat contoh yang lain. Ya, jadi ini ada 4 contoh. Untuk matriks yang pertama, 3, 7, dan 2. 3, 7, dan 2, ini berarti ordo matriksnya adalah 1 kali 3 ya. Kenapa 1 kali 3 anak-anak? Ya karena dia memuat satu baris. Ini satu baris kan. Baris tadi dari kiri ke kanan. 3, 7, 2. Satu baris. Kemudian kita hitung kolomnya ada berapa? Dari atas ke bawah. Karena ini cuma 1 berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti untuk ordo matriks yang contoh pertama itu ukurannya 1 kali 3 atau 1 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini matriks berordo 3 kali 1. Kenapa 3 kali 1? Ya, karena kita lihat barisnya ada berapa? Kita hitung. 1 dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3. Ya. Dia 3 baris. Kemudian untuk kolomnya dari atas ke bawah dia 1 aja. 4, 1, 8. Berarti ordonya adalah 3 kali 1. Nah, bagaimana? Sudah paham untuk ordo? Nah, kalau belum paham, supaya lebih kamu pahami, anak-anak pahami,
silakan yang contoh ketiga dan keempat dibuatkan ordonya, matriks ordonya, ukurannya berapa kali berapa sih? Bapak nanti lihat. Oke, yang 3 dan nomor 4 ya. Yang ini matriks 9, 13, 5 itu kamu tentukan. Itu matriks ordo ukurannya berapa kali berapa. Ya. Nah, anak-anak, kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Itu adalah matriks yang mempunyai barisan dan kolom yang sama. Jadi antara jumlah kolom dan barisnya dan kolomnya itu sama ukurannya, sama jumlahnya. Ya, berarti ini contohnya. Ada matriks A, 1, elemen-elemennya 1, 2, 4, min 2, 3, dan 2. Kemudian 3, min 1, dan 4. Ya, ini jadi kalau kita lihat ukurannya, barisnya ada 3, kolomnya juga 3. Kemudian diagonal utamanya, diagonal samping yang ini ya, 3 ya, dari 4, 3, 3 ini namanya diagonal samping. Kemudian yang 1, 3, dan 4 itu namanya diagonal utama. Nah, itu juga dia sama ukurannya, 3 ya. Ya, makanya kenapa dia disebut matriks persegi. Persegi berarti ukurannya semua sama. Kemudian yang kedua ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Ya, jadi dia kalau matriks baris berarti dia hanya mempunyai satu baris. Satu baris contohnya ini. Matriks A contohnya 4 dan 1. Ya, jadi dia mempunyai satu baris saja. Walaupun kolomnya ada 2, ya. Dia satu baris. Kalau di sini ditambah misalkan 3, 4, itu masih dikatakan matriks baris bukan? Jawabannya bukan ya. Ya, karena dia sudah memuat 2 baris. Sedangkan tadi matriks baris hanya terdiri dari satu baris. Ya, jadi ini contohnya ya. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, itu matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Ya, jadi contohnya ini tadi matriks A juga. Ya, ini matriks A, dia ada 2 baris, barisnya ini yang 3 dan 4 dan satu kolom saja ya, dari atas ke bawah. Ini namanya matriks kolom karena dia mempunyai satu kolom saja. Sedangkan barisnya tadi ini dikatakan matriks baris tidak, dia tidak ya, karena memuat 2 baris. Sedangkan dia ini hanya satu kolom, berarti ini termaksud matriks kolom. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Nah, kemudian matriks yang keempat itu matriks segitiga. Adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau diagonal di bagian bawah atau atasnya itu bernilai 0 ya. Contohnya ada 2 ini. Contoh dengan segitiganya itu elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini kita lihat segitiga ini, angka-angka 0. 1, 2, 3. Ini kalau kita tarik garis, dia berbentuk segitiga. Nah, itulah yang dinamakan matriks segitiga apa? Matriks segitiga bawah, karena dia nolnya berbentuk segitiga di bagian bawah diagonal utamanya. Kemudian yang kedua ada juga matriks dengan elemen 0 ini
1, 2, 3. Kalau kita tarik ini dia berbentuk segitiga juga. Tapi dia berada di mana? Iya, di atas diagonal utamanya. Jadi ini disebut matriks segitiga atas. Ya, pintar anak-anak. Ya, kemudian yang kelima itu matriks yang simetris. Matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Ya. Jadi A, misalkan matriks A. Ini, matriks A ada dua baris yang elemennya baris pertama 2, 3, dan 5. Kemudian baris kedua 4, 8, dan 7. Maka A transposnya, transpos itu kebalikannya, pencerminannya. Ya, jadi dia menjadi ini kolomnya itu berubah menjadi baris. Nah, kita lihat kolom berubah menjadi baris. 2 dan 4 ini tadi kolom 1 berubah menjadi baris pertama 2, 4. Kemudian 3 dan 8 di kolom kedua menjadi baris kedua. Kemudian 5 dan 7 itu berada di kolom ketiga. Kemudian pencerminannya di baris ketiga. Iya, anak-anak. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut, silakan. Ya, nanti ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ya, transpos suatu matriks. Ya, kemudian transpos ini sama dengan yang tadi. Transpos itu dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A berordo N kali M. Jadi dia yang disusun atau transpos matriks itu dia intinya adalah dia merubah dari yang tadinya dia kolom menjadi baris, atau dari tadinya dia baris menjadi kolom. Ini bisa lihat ya, baris pertama A ditulis menjadi kolom pertama. Nah, kita langsung ke contoh supaya lebih dipahami. Ini misalkan Bapak mempunyai matriks R. Matriks R-nya dengan ordo 3 kali 3 dan elemennya 2, 6, 4 untuk baris pertama. Kemudian baris kedua min 3, 2, dan 7. Kemudian di baris ketiga 1, min 5, dan 3. Maka bagaimana sih transposnya? Transpos tadi dia pengertiannya adalah dibalik ya. Transpos itu dibalik. Dia yang tadinya dari baris menjadi kolom. Dan juga kolom menjadi baris. Dia dirubah dari kolom, ini kolom 2, 3, 1, 2, min 3, 1 berubah menjadi baris 2, 3, 1. Kemudian kolom kedua 6, 2, dan 5 menjadi baris kedua 6, 2, dan 5. Nah, kemudian di kolom ketiga 4, 7, dan 3 itu berubah menjadi baris ketiga 4, 7, dan 3. Sekarang kita lihat kolomnya. Yang tadinya barisnya 2, 6, 4 sekarang di sini menjadi kolom ya, menjadi kolom. Ya, jadi itulah transpos suatu matriks. Berarti transpos itu dia berubah dari yang tadinya dia ukurannya di baris, dia posisinya di baris menjadi posisi di kolom. Sedangkan yang tadinya posisinya di kolom menjadi posisinya di
baris. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa ya. Ya, untuk melatih anak-anak, ini Bapak punya pertanyaan untuk melatih kamu, pemahamanmu sampai di mana tadi pemahaman kalian. Nah, kemudian ini ada post test. Anak-anak mengerjakan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi ya. Ya, nanti untuk jawabannya nanti kirim ke grup WhatsApp. Oke. Ya. Jadi hari ini kesimpulannya pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau kurung kurung siku ya, di mana setiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks. Kemudian apalagi tadi yang kita pelajari? Iya, jenis-jenis matriks. Ya, jenis-jenis matriks itu ada tadi matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, dan matriks identitas. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selanjutnya tadi ada soal itu untuk lebih memahamkan kalian pelajaran hari ini tentang pengertian matriks dan bentuk-bentuk matriks. Nanti seperti yang Bapak bilang tadi dikumpul Bapak mau lihat pemahaman kalian nanti dikirim via WA group. Oke. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, di sini nanti kita mulai berhitung. Kalau tadi perkenalan dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kita mulai berhitung. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup. Karena ini masih masa pandemi dan kita juga belum bisa bertemu. Jadi pertanyaan saya akan jawab di grup WhatsApp anak-anak. Ya, terima kasih untuk pertemuan pertama di materi matriks. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak.